Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Gens Classes, masih dengan materi subject verb agreement, di mana kita sekarang fokus pada confusing subject. Jadi subjek ini mungkin akan membingungkan bagi kita orang Indonesia. Kita menentukan apakah dia singular atau plural subject, karena mungkin saja bentuknya jamak tapi secara meaning dia tunggal, atau sebaliknya. Kita akan bahas satu persatu. Kita awali dulu dengan subjek yang diikuti dengan prepositional phrase, yaitu ada along with, kemudian together with, accompanied by, as well as, dan in addition. Nah, ini adalah yang kita sebut dengan preposition, yang kalau diartikan semuanya adalah bersama, atau dengan, atau dan. Kita lihat dalam kalimat ini, the woman as well as her husband. Kira-kira kita pakai kata kerja needs-nya dalam bentuk tunggal kata kerjanya, atau need-nya dalam bentuk jamak. Kalau kita artikan subjeknya wanita dengan suaminya, berarti kan lebih dari satu, otomatis kita akan memilih need dalam bentuk jamak. Tapi jawaban yang benarnya adalah needs dalam bentuk tunggal, yaitu pakai S. Kenapa? Karena di sini yang dianggap sebagai subjek cuma the woman, dan the woman ini cuma satu. Her husband hanyalah pelengkap dari si subjek itu sendiri. Her husband adalah objek dari preposition. Nah, ingat, preposition itu memiliki objek, otomatis dia mempunyai kata benda setelahnya. Jadi kalau ada kata benda setelah preposition, maka dia objek dari preposition itu, dan otomatis dia tidak bisa double function sebagai subjek dalam kalimat. Makanya dia tidak dianggap sebagai subjek dalam kalimat. Subjeknya cuma the woman. Kecuali kalau kita ganti as well as dengan and. Nah, jadi meaningnya mungkin jamak, tapi dia adalah tunggal. Jadi hati-hati dengan prepositional phrase seperti along with, together with, accompanied by, as well as, in addition, kalau dia mengikuti subjek, karena dia bisa membuat meaning subjek itu plural, tapi hati-hati, dia adalah tunggal, karena yang namanya kata benda setelah preposition ini adalah objek dari preposition, dan otomatis dia tidak bisa menjadi subjek dalam kalimat. Next. Ada yang namanya indefinite pronoun, pronoun yang tidak tahu kita mengarah kemana. Kita sebut indefinite. Jadi ada everyone, everything, everybody, someone, something, somebody, anyone, anything, anybody, every, each, either, neither, one. Nah, ini kita sebut sebagai indefinite pronoun. Coba kita lihat kalimatnya. Everyone was atau were. Kira-kira kita pakai was tunggal atau were jamak? Was kata kerja tunggal atau were kata kerja jamak? Everyone, kalau kita artikan setiap orang, kan kalau kita artikan ke Indonesia kan setiap orang berarti banyak. Tapi, otomatis kita pilihnya were dong. Tapi jawabannya adalah was, karena everyone itu maksudnya satu-satu, karena tidak tahu dia merujuk kemana, makanya dibilang everyone, siapa aja gitu maksudnya. Maka, bisa kita simpulkan, satu lagi, neither of the shoes is atau are. Tidak ada satupun dari sepatu-sepatu ini, kan shoes-nya banyak nih. Otomatis kita pilih are, karena secara meaning juga jamak. Tapi, karena pakai neither, maka dia tunggal. Jadi ingat, ketika ada kata atau indefinite pronoun, someone, something, somebody, anything, each, dia secara makna, bisa saja dia bermakna plural, tapi dia selalu dianggap sebagai singular subject kalau dalam kalimat. Oke, next. Ada lagi subjek yang mungkin bentuknya jamak, contohnya expression stating amount of time, money, weight, volume, distance. Nah, contohnya, 3 months are atau is the limit for you to do it. Jadi 3 months ini kan bentuknya jamak. Otomatis harusnya kita memilihnya are. Tapi di sini adalah is. Jadi secara akademik harusnya kita memilihnya is, karena 3 months ini dianggap sebagai subjek tunggal walaupun dia berbentuk jamak. Nah, inilah kekhususannya. Jadi yang lain, misalnya $1 million ini dalam bentuk uang, itu
kita pilihnya bukan are tapi malahan is. Jadi walaupun bentuknya jamak, tapi dia adalah subjek tunggal. Maka bisa kita simpulkan, expression yang menyatakan time, money, weight, volume, distance, itu secara bentuk jamak, secara meaning pun dia jamak, tapi dia dianggap sebagai singular subject. Jadi jangan tertipu dengan bentuknya jamak ataupun meaningnya jamak. Kalau yang sebelumnya kan memang meaningnya jamak, oke, tapi dia dianggap singular saja. Kalau ini baik bentuk maupun meaningnya jamak, tapi dia dianggap sebagai singular subject atau subjek tunggal. Next, hati-hati juga dengan kata benda yang biasanya diakhiri oleh S, seperti economics, psychics, mathematics, kemudian ada measles, months, news. Nah, measles ini cacar. Measles ini campak, months-nya cacar. Nah, ini dia memang pakai S, tapi hati-hati, dia pakai S bukan karena dia jamak, tapi memang karena kata dasarnya itu memang pakai S. Atau judul film Star Wars itu judulnya memang pakai S, bukan filmnya yang banyak. Atau The New York Times, judul suatu surat kabar itu pakai S bukan karena banyak, tapi memang dasarnya pakai S. Maka ketika dalam soal The New York Times kita pilihnya has atau have. Ini kan sudah dicetak miring, berarti dia adalah judul suatu koran ataupun film. Ini koran ini makanya kita pilihnya harusnya has. Atau mathematics. Jadi mathematics walaupun pakai S, dia bukan jamak karena memang dasarnya pakai S, maka ini kita jawabnya adalah is. Oke, semoga bisa dipahami. Jadi hati-hati dengan jangan sampai bingung lagi dengan subjek, walaupun dia bentuknya jamak, meaningnya jamak, misalnya seperti menunjukkan time, amount, weight, tapi dia dianggap subjek tunggal. Atau subjek indefinite, walaupun meaningnya jamak, tapi dia dianggap subjek tunggal. Atau subjek yang diikuti oleh preposition, meaningnya juga jamak, tapi dia dianggap subjek tunggal. Dan hati-hati dengan kata benda yang diakhiri oleh S, tapi dia bukan jamak. Masih ada lagi video berikutnya, yaitu subject-verb agreement, di mana subjek itu bisa saja jamak, bisa tunggal dengan bentuk yang sama di situasi tertentu. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.